وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita ganti kitab berikutnya, yaitu dengan judul studi fikih, tapi di sini subjudulnya pengantar usul fikih dan kaidah fikih. Jadi sebenarnya ini masih pengantar ya untuk masuk ke ilmu fikih. Karya dari Dr. Abu Hafidhah Irfan. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Bayyinah Jember tahun 2022. Masih terhitung baru. Daftar isinya terdiri dari usul fikih dan kaidah fikih. Nah, usul fikih, jadi langsung usul fikih nih. Zaman satu toh, langsung usul fikih. Tuh. Langsung to the point, pengantarnya nggak ada. Kita besarkan dulu gambarnya. Oh, dari sini. Biar kamu tahu bedanya usul fikih sama kaidah fikih itu apa. Kan kemarin-kemarin kita hanya membahas kaidah fikih toh. Sekarang ini ada usul fikih. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat sambil kita lanjutkan materi kita. Ijtihad adalah pengarah pada segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Nah, itu ijtihad. Catatan kakinya nggak ada, cuma diambil dikutip dari kitab ini. Adapun mujtahid adalah orang yang beristihad, yaitu orang yang mengarahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Seorang mujtahid wajib mengarahkan segala daya dan upayanya untuk mengetahui kebenaran, lalu menetapkan hukum yang sesuai dengan kebenaran yang tampak baginya. Jika ijtihadnya benar, ia mendapatkan 2 pahala, karena usaha, ijtihad dan pahala karena kebenaran. Namun jika salah, maka dia mendapatkan 1 pahala dan kesalahan diampuni. Bagaimana riwayat dari Amr ibni As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza hakama al-hakim fatahada summa asaba falahu ajrani." Kalau ada seorang hakim ya memutuskan hukum, dia beristihad yang sebenar-benarnya, kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fatahada summa akhta'a falahu ajrun. Kemudian dia memutuskan hukum, dia beristihad, kok kemudian salah, maka dia dapat pahala 1. Jadi hakim itu nggak pernah salah ya. Kalau putusannya benar dapat pahala 2, putusan salah pahala 1. Dengan catatan nggak ada nggak ada manipulasi, nggak ada suap. Di antara contoh istihad dari kalangan sahabat adalah 1 istihad dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir beristihad dengan menggosok-gosokkan badan ke tanah karena junub dan ia tidak mendapatkan air. Jadi tayamum dia gosok-gosok badan ke pasir kayak kucing gitu. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Kunna fi safar." Kami dulu berada dalam safar. Ana wa anta, fa amma anta falam tusolli. Di sini kata junubnya nggak ada ya, tapi terjemahnya adalah junub. Waktu itu yang safar aku sama kamu. Fa amma anta falam tusolli wa amma anna fatama aktu itu fadakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun aku waktu itu, kamu belum melakukan sholat, tapi waktu itu aku ya, menggosok-gosokkan badanku ke tanah tentunya. Sholat itu kemudian aku sholat, fadakartu, lalu kemudian aku menceritakan lin Nabi sallallahu kepada Nabi sallallahu. Pokoknya Nabi sallallahu kemudian bersabda, "Inna makana yakfika hakada." Sesungguhnya cukup tuh buat kamu tuh kayak gini aja nih. Wadroba Nabi SAW, bikafaini, kemudian Nabi memukulkan 2 tangannya, al-ardo, pada tanah, wa nafakho fihima, yubhu, gitu. Semua mashabihima wajhahu, mengusapkan wajahnya, wa kafaihi, dan 2 tangannya. Ini namanya tayamum. Jadi walaupun dia junub, harusnya kamu nggak usah gulung-gulung di tanah, cukup kamu tepukkan telapak tangan ke tanah, kamu tiup, kemudian kamu usapkan ke muka, lalu ke tangan. Jadi Nabi gak menyalahkan ya, cuman mengkoreksi. Jadi raunung ini loh. Yang kedua,
istihad seorang sahabat untuk mengulang sholatnya. Ada 2 orang sahabat yang beristihad, apakah perlu mengulang sholat bagi yang sholatnya dengan bertayamum ketika masih berada dalam waktu sholat? Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, dia nggak dapat air nih, misal ini masuk waktu duhur, dia nggak dapat air nih sekarang, dia tayamum, tayamum untuk sholat, terus dia jalan, nah, sampai di satu tempat, waktu duhur masih ada, dia nemu air, harus wudhu lagi apa enggak, sholat lagi apa enggak, gitu. Nah, maka dia beristihad untuk sholat lagi. Kharaja rajulani, keluar 2 orang lagi-lagi fi safar, pada safar, fakadaratis sholat, kemudian masuk waktu sholat, walaysa ma'ahuma waktu itu nggak dapat air. Fatayamama sa'idan thayyiban fasallaya. Mereka kemudian bertayamum dengan tanah yang baik, kemudian dua-duanya sholat. Summa wajadal ma', dan setelah jalan mereka menemukan air, fil waktu, masih dalam waktunya. Fa'ada ahaduma sholah wal wudu' walam yu'id al-akhor. Satunya ngulangi sholatnya dengan wudhu sebelumnya, satunya enggak. Gitu kan. Kemudian summa ataya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya datang kepada Nabi SAW. Fadzakara dzalika, kemudian menceritakan hal itu lahu kepada Nabi SAW. Faqala lilladzina lam yu'id, kemudian ya beliau SAW berkata kepada orang yang enggak ngulang sholatnya, asabtas sunnata wa zaid wa zaatka sholatuka, kamu sudah mengikuti sunnah, artinya kamu sudah tayamum dan kamu nggak ngulang sholat sesuai dengan sunnah, dan kamu dapat pahala atas hal itu. Kemudian waqala lilladzi tarawat doa wa, dan Nabi SAW bersabda buat satu lagi yang mengulang wudhu dan kemudian mengulang sholat, lakal ajru marrotain, kamu dapat pahala 2 kali. Tapi ya, yang sesuai sunnah tadi, dia dapat sunnah. Ya, dan sebagian ulama mendapat walaupun pahalanya 1, tapi satunya gede. Gitu. Dan satunya 2 cilik-cilik. Gitu. Kenapa? Karena satunya mengikuti sunnah, berdasarkan sesuai cara Nabi. Yang satunya boleh kayak gitu, yang waktu tayamum dianggap sebagai wajibnya, pas wudhu dianggap sebagai sunnahnya, walaupun di sedang sholat wajib. Nah, makanya ini menjadi dalil buat bapak, kalau kamu nanti udah jadi bapak ya, kamu sholatnya ke masjid, pulang ngimami istrinya di rumah, boleh. Nah, ini dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu tinggal satu daerah di kampungnya itu, beliau enggak, kampungnya itu nggak mau kalau nggak sholat sama Mu'adz nih, gitu kan. Nah, sehingga Mu'adz pun juga nggak mau kalau nggak sholat jamaah sama Nabi. Gitu. Nah, Mu'adz sholat sama Nabi dulu, kemudian baru pulang atau ngimami orang-orang di kampung. Maka pas sholat sama Nabi dihitung sholat wajibnya, pas sama kampungnya dihitung sunnahnya, walaupun sholatnya sama-sama sholat wajib. Ya. Allah Ta'ala. Contoh istihad lagi yaitu yang ketiga, istihad para sahabat tentang sholat asar di Bani Quraidah. Nah, waktu itu mau menyerang orang Yahudi di kabilah atau di benteng Bani Quraidah. Ya, pada para sahabat istihad, apakah menunda sholat asar hingga sampai di Bani Quraidah, atau melakukan sholat asar pada waktunya. Jadi Nabi itu berpesan ketika mereka berangkat, kamu jangan sholat asar kalau enggak di tempat Bani Quraidah. Nah pas jalan itu ternyata mungkin perjalanannya ada kendala di jalan, sehingga sebelum nyampe Bani Quraidah itu waktu asar itu udah mau habis itu loh. Maka sebagian sholat, sebagian tetap megang omongan Nabi. Kalau belum sampai sana enggak sholat. Nah, karena Nabi SAW ya menginginkan mereka melakukan sholat di sana, sehingga mengakhirkan sholat asar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda kepada kami ketika pulang dari perang Ahzab, yaitu Khandaq, la tusolliyanna ahadul asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Wa adraka ba'dahumul asar, kemudian gitu, mereka mendapati waktu asar di tengah jalan, fitori di tengah jalan. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan la nusolli hatta na'tiyaha, kami nggak akan sholat sebelum sampai sana. Waqala ba'du, sebagian mengatakan bal nusolli lam yurad minna dzalika wa dzukira Nabi SAW. Tapi kami pengen sholat aja lah itu. Nah, kami tidak pengen ketinggalan ya, sholat itu. Kami nggak menundanya, lam yurad minna. Kami nggak menundanya. Fa dzukira Nabi SAW, kemudian Nabi SAW kemudian diceritakan kepada Nabi SAW. Falam yu'annif wahidan minhum.
Kemudian Nabi SAW tidak menyalahkan ya, salah seorang di antara mereka. Jadi yang ikuti omongan Nabi itu ya benar, yang sholat di tengah jalan tadi ya benar. Kenapa? Kenapa dia sholat di tengah jalan? Karena dia khawatir kalau nunggu sampai sana waktunya habis. Ya. Maka dua-duanya dibenarkan. Maka terdapat syarat dalam ijtihad antara lain, yaitu mengetahui dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihad, misalnya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hukum. Artinya kalau kamu kemudian bertanya tentang hukum, yang jawab kok nggak ngerti dalilnya, ya sebaiknya ya hentikan pertanyaan itu, jangan kamu tanya lagi sama dia. Makanya orang-orang yang kalau ditanya dalilnya apa kok nesu, nah ini juga aneh gitu loh. Orang agama kok ditanya dalil nggak mau piye? Dalil-dalil gak dalil-dalilan nggak paten dalil ya. Bahasa-bahasa kayak gitu tuh menunjukkan bahwasanya orang itu nggak pantas untuk ditanya. Jangan nanya. Loh tapi kan dia di sini tokoh masyarakat, ya, biarin aja. Biarkan dia menjadi tokoh mau bidang apapun itu. Tapi kalau kamu udah ngomongkan agama, siapapun silakan ngomong, yang penting ada dalil. Kalau nggak ada dalil, stop. Gitu. Berhentilah ngomong, atau dia kalau nekat ngomong, maka kita jangan pernah bertanya sama dia. Ayatnya jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli ilmu, pada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini ada orang yang punya ilmu, bukan cuma orang yang wiritan aja, kalau kamu nggak tahu. Nah, taunya dia ahli ilmu gimana? Waktu jawab dia tahu dalilnya. Gitu loh. Atau kalau dia lupa dalilnya, dia ngomong, nanti tak bawakan dalilnya. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Ya, tadi malam saya habis isi kajian, ditanya sama seorang ibu-ibu. Saya punya utang sekian-sekian, apakah saya diajari oleh seseorang untuk membaca ini dan itu agar kemudian lunas? Dia bilang, ya kalau itu ada dalilnya, monggo. Tapi kalau nggak ada, ya stop. Ya. Terus saya menjanjikan ke beliau untuk ngasih doa yang ada dalilnya. Itu lebih selamat gitu. Ya. Karena nek tak lafalkan suruh ngafalin, dia belum tentu ya bisa langsung hafal sekali duduk. Nek tak tuliskan ya kelamaan. Jadi saya bilang, saya minta nomor HP-nya aja, nanti saya WA. Udah, sesimpel itu. Artinya kalau kita nggak tahu dalilnya sekarang, ya nantilah sambil jalan. Kemudian yang kedua, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sahih dan dhaifnya suatu hadis, misalnya sanad, rijal, dan seterusnya. Artinya kalau kita menyampaikan dalil yang sahih lah, bukan dalil yang dhaif. Contoh ya, contoh. Mengadani bayi. Memang dimasukkan dalam khilaf fiqhiyah, iya. Cuman ketika kita mau ngikut atau berada di wilayah khilafiyah, maka harusnya kita juga paham atau mengerti yang mana yang harus kita dukung. Enggak semua yang khilaf itu terus kita benarkan loh ya. Kayak kemarin tuh ada Ustadz di Solo sini yang ngomong, bid'ah itu nggak otomatis jadi bid'ah kalau nggak ada dalilnya. Kadang orang itu bisa jadi nggak punya dalil, tapi itu pendapat ulamanya boleh, ya kita nggak boleh mengatakan bid'ah. Ya enggak lah. Jelas dikatakan dalam hadis bahwasanya ya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru yang nggak ada dalilnya soal agama itu bid'ah. Ya udah kita katakan bid'ah memang nggak ada dalilnya, kalau dia nggak bisa mendatangkan dalil, bukan jangan dibalik. Setiap yang disetujui oleh ulamanya terus kita katakan itu khilafiyah, nggak bisa. Contoh yang sering saya contohkan, orang dikir muter-muter, dalilnya opo, nggak ada. Nabi nggak pernah nyontohkan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, nggak pernah. Sahabat setelahnya nggak pernah, tabiin setelahnya nggak pernah. Kalau tiba-tiba nongol ada orang katanya dikir kayak gitu, dikir paling mujarab gitu kan, dikir yang bisa mengangkat rohnya sampai ke langit dan seterusnya, maka ya itu kita katakan itu bukan khilafiyah. Bahkan dalilnya pun nggak ada. Nah terkait adzan bayi tadi, dalilnya ada tapi doif. Ya, oleh karena itu maka ya kita tinggalkan juga nggak masalah gitu. Ya. Kemudian kok yang tetap mengamalkan yang pada hadis doif, ya kita paham kalau dia salah, tapi nggak usah kemudian ya kita berantem karena itu. Ya kita sampaikan aja gini, dia nggak terima, monggo nggak juga nggak apa-apa. Dia masih saudara kita. Ya. Artinya dalam hal fikih ya kita bisa memahami itu. Mana nih khilafiyah yang harus kita pegang, mana yang kita tinggalkan. Nggak semua khilafiyah kita benarkan. Boleh. Tapi dalam hal interaksi, ya kita tetap berinteraksi dengan mereka sebagai sama muslimin. Allah Ta'ala. Mengetahui nasih dan mansuh dan perkara yang sudah menjadi ijma. Nasih itu adalah yang menghapus, mansuh itu yang terhapus. Jadi kalau kemudian dulu ada ayat yang mengatakan, dan ayat itu masih ada sampai hari ini, wala taqrabu sholata wa antum sukaro, jangan kamu dekati sholat atau jangan kamu sholat dalam pemahamannya adalah berarti mabuk di luar sholat boleh. Tapi begitu kemudian turun ayat bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan, bahwasanya namanya khamr gitu kan. Kemudian wal ansab mengundi nasib gitu kan. Kemudian wal
apa namanya, inamal khamru wal maisir, judi, wal ansobu wal azlamu. Wal ansob itu berhala, kemudian wal azlam itu mengundi nasib, itu rijun, najis, perbuatan setan. Maka begitu udah muncul dalil itu, maka mabuk mau di luar mau di dalam sholat nggak boleh. Nah itu nasi mansuh kayak gitu. Nanti nongol orang ngomong ini boleh, kalau nggak di luar sholat itu boleh. Kalau di luar sholat boleh. Enggak. Sehingga seorang tidak menetapkan hukum sesuai dengan yang dimansuh atau menyelisih ijma. Jadi kalau udah khamr itu haram, jangan kemudian ngambil ayat yang mengkhususkan bahwasanya mabuk di luar sholat boleh. Kemudian yang ke D, mengetahui dalilnya menyebabkan satu hukum menjadi berbeda, sehingga seorang tidak menetapkan hukum yang mesti hal tersebut. Jadi, oh dalil lagi, dia tahu benar gitu hukum-hukum itu, sehingga oh dalam masalah itu hukumnya berbeda-beda. Kemudian yang ke E, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih yang berhubungan dengan dalalah dan maksud lafal. Makanya kita belajar sekarang usul fikih dan kaidah fikih. Yang ke F, memiliki kemampuan untuk beristimbat, menetapkan hukum. Nah, oleh karena itu maka ya ketika kita membaca ini syarat-syarat ijtihad ini, maka penting kita pahami pentingnya ilmu usul fikih agar kita tahu oh ini apa sih kalimat berita, kalimat perintah, kalimat larangan. Kalau kalimat perintah berarti wajib, kalimat larangan berarti haram, gitu-gitu loh. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.